pengobatan, dan pengelolaan penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK. Tidak ada obat untuk menyembuhkan PPOK, namun perubahan gaya hidup dan pengobatan dapat membantu Anda lebih baik dan dapat memperlambat perkembangan penyakit. Tujuan dari pengobatan PPOK adalah untuk meringankan gejala, memperlambat perkembangan penyakit, meningkatkan toleransi latihan fisik, mencegah dan mengelola komplikasi seperti flare-up yang merupakan rasa nyeri yang buruk yang mendadak dan terjadi untuk sementara waktu dan meningkatkan kesehatan pasien. Secara keseluruhan, informasi tentang PPOK diperoleh dengan berkonsultasi dengan dokter mereka. Kadang-kadang, rujukan ke pulmonologis atau dokter spesialis paru juga mungkin diperlukan. Pasien yang mengetahui tentang PPOK cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik. Intervensi PPOK dapat terdiri dari perubahan gaya hidup dan perawatan medis, vaksinasi, terapi oksigen, rehabilitasi, atau pasien mungkin perlu juga melakukan prosedur bedah selektif. Perubahan gaya hidup sangat penting, tapi jauh lebih penting jika berhenti merokok. Dokter dan dukungan keluarga dapat membantu Anda berhenti merokok. Resiko PPOK meningkat dari perokok sekitar 35% sampai 50%. Menghindari asap rokok dan iritan lainnya seperti debu, polusi udara, dan asap kimia juga sangat penting. Berolahraga secara teratur sangat bermanfaat bagi pasien PPOK. Perawatan medis untuk penderita PPOK terdiri dari obat-obatan hirup dan obat oral. Obat-obatan yang paling penting yang digunakan untuk mengobati PPOK termasuk diantaranya inhalasi bronkodilator, yaitu pasien hirup ke paru-paru untuk membuka atau melebarkan saluran udara atau bronkus, sehingga obat ini disebut bronkodilator. Obat lain yang dapat digunakan dengan bronkodilator dalam situasi khusus dan termasuk kortikosteroid hirup seperti theophylline methylxanthines dan phosphodiesterase inhibitor. Cara kerja dari bronkodilator yaitu mengendurkan otot di sekitar saluran udara yang memungkinkan saluran udara untuk lebih membuka atau melebar, sehingga Anda dapat bernafas lebih baik. Bronkodilator paling banyak berbentuk inhaler yang memungkinkan obat untuk langsung ke paru. Menggunakan inhaler dengan cara yang benar sangat penting dan penyedia layanan kesehatan atau apoteker dapat memberikan instruksi kepada Anda tentang penggunaan yang benar. Bronkodilator kerja cepat dapat diresepkan jika dibutuhkan saat terjadi kesulitan bernafas. Sedangkan bronkodilator kerja panjang biasanya diberikan kepada Anda yang memiliki gejala PPOK berkelanjutan dan harus minum secara teratur walau Anda sedang tidak mengalami kesulitan bernafas. Bronkodilator kerja panjang lebih baik daripada bronkodilator kerja cepat untuk membantu menurunkan gejala jangka panjang PPOK. Namun seringkali inhaler bronkodilator kerja panjang lebih mahal daripada inhaler kerja cepat. Inhalasi kortikosteroid bisa dikombinasikan dengan satu atau lebih bronkodilator kerja panjang. Bisa juga digunakan untuk pengobatan PPOK. Inhalasi steroid dapat membantu mengurangi peradangan di paru. Jika PPOK Anda menjadi lebih parah atau jika terjadi eksaserbasi atau kekambuhan atau perburukan gejala, dokter mungkin akan meresepkan kombinasi bronkodilator dan inhalasi steroid. Pada PPOK, inhalasi steroid tidak boleh digunakan secara tunggal tanpa menggunakan bronkodilator kerja panjang. Dokter mungkin ingin Anda mencoba kombinasi ini untuk melihat apakah penambahan steroid inhalasi untuk bronkodilator kerja panjang membantu untuk meredakan gejala atau mengurangi gejala-gejala kekambuhan. Pengobatan lain untuk PPOK adalah obat yang dikenal sebagai phosphodiesterase inhibitor atau inhibitor PDE4.
Jika gejala yang Anda rasakan semakin parah, dokter Anda mungkin memutuskan untuk meresepkan inhibitor PDE4 untuk menurunkan eksaserbasi PPOK dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Antibiotik juga digunakan untuk mengontrol infeksi bakteri paru-paru pada PPOK, terutama selama terjadi kekambuhan. Obat ini mengobati infeksi yang mungkin timbul akibat PPOK dari waktu ke waktu. Kortikosteroid oral seharusnya hanya digunakan selama terjadi eksaserbasi atau kekambuhan akut dan tidak boleh digunakan secara rutin. Obat ini digunakan selama eksaserbasi akut pada PPOK, membantu mengatasi eksaserbasi atau kekambuhan lebih cepat, menurunkan kesempatan Anda untuk kambuh dan menurunkan kesempatan Anda harus masuk ke rumah sakit. Pencegahan infeksi sangat penting pada orang dengan PPOK yang beresiko lebih besar untuk komplikasi dari flu dan pneumonia. Vaksin dapat membantu Anda mencegah penyakit dan dapat membantu Anda untuk menurunkan kemungkinan kekambuhan dan membutuhkan perawatan medis di rumah sakit. Terapi oksigen mungkin diperlukan pada orang dengan PPOK jika Anda memiliki PPOK berat dan kadar oksigen Anda lebih rendah dari normal. Penggunaan oksigen tambahan dapat membantu Anda bernafas lebih baik dan meningkatkan aktivitas fisik Anda. Oksigen memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas tidur yang lebih baik, memberikan toleransi latihan fisik, dan menurunkan resiko kekambuhan pada PPOK. Rehabilitasi paru-paru dianjurkan bagi kebanyakan orang dengan PPOK. Rehabilitasi mencakup pelatihan program latihan fisik seperti manajemen penyakit serta konseling gizi dan konseling psikologis. Tujuannya adalah untuk membantu orang dengan PPOK untuk tetap sehat, melakukan aktivitas sehari-hari, mengikuti kebiasaan makan yang sehat, tidur yang baik, dan dapat mengelola gejala penyakit dengan lebih baik. Dalam kasus yang jarang terjadi, intervensi bedah mungkin dianjurkan untuk orang dengan PPOK yang memiliki gejala yang parah yang belum membaik dengan terapi medis paru. Operasi pengurangan volume paru adalah pengangkatan jaringan yang rusak dari paru-paru untuk membantu meningkatkan kualitas hidup. Transplantasi paru-paru melibatkan penggantian paru yang rusak dengan paru-paru yang sehat dari pendonor. Operasi ini dapat meningkatkan fungsi paru-paru, tetapi memiliki banyak resiko seperti infeksi atau penolakan dari paru-paru transplantasi. Dokter dapat mendiskusikan manfaat dan resiko dari pilihan bedah ini dengan Anda. Mengelola komplikasi sangat penting untuk orang dengan gejala PPOK yang dapat memperburuk dari waktu ke waktu. Namun gejala tersebut dapat memperburuk tiba-tiba jika dingin atau flu terjadi. Jika terjadi sulit bernafas, mengalami sesak dada, peningkatan batuk, perubahan warna dahak, dan demam, hubungi dokter Anda segera jika hal itu terjadi.